Ya untuk beli mobil itu ya datang dan lihat, periksa surat-surat, dicoba untuk kaki-kakinya. Kalau bisa ada orang yang mengerti mengenai mobil, alangkah baiknya lagi. Tapi saya rasa ya kebanyakan orang sudah tidak mungkin mau bohong lagi, karena capek berbohong. Jadi Pedagang maksudnya Pak ya? iya benar Pak. Jadi alang sakit ya sakit, sudah pasrah orang Pak. Karena kejenuhannya Pak kelamaan. Oh iya. Kalau bisa ya cepat ada vaksinnya diberikan pada masyarakat secara gratis ataupun cuma-cuma. Jadi itu Indonesia Pak sifatnya. Padahal kalau kayak mobil Korea, mobil Eropa tuh sebetulnya bagus juga ya. Bagus Pak. Bahkan kadang-kadang irit Pak. Dia lebih kualitasnya lebih bagus. Nah ini jadi ini informasi langsung dari pedagang mobil yang udah malang melintang berkecimpung di bisnis jual beli mobil. Nah dia sendiri bilang nih, mobil Eropa ataupun mobil Korea yang bukan buatan Jepang sebetulnya kualitasnya bagus Pak ya. Iya benar. Nah menurut Bapak tuh apa mungkin Pak Indonesia bikin mobil sendiri Pak? Ya bisa aja terjadi, tapi ya mayoritas barangkali ya dia komponennya barangkali ya dari luar-luar juga Pak. Iya. Sama dengan CKD juga Pak. Nah hari ini kita ketemu dengan Bapak siapa? Maaf. Saya Edi Hermanto. Edi Hermanto. Wah, apa kabar ini Pak? Baik. Wah lagi santai aja nih, Iya. mendung-mendung begini Pak. Iya. Karena mau ke showroom juga yang nggak ada pengunjungnya datang. Iya. Karena pada orang di rumah semulu. Nah ini kegiatan Bapak tuh aslinya tuh apa Pak sebenarnya Pak? Ya jual beli mobil. Jual beli mobil ya. Tapi ya antar showroom ke showroom juga. Oh. Ya saya perhatikan showroom semuanya ya tidak begitu bisa menjual lah. Iya. Berhubung masa peceklik ini. Jadi efek dari pandemi COVID-19 ini ya? 19 ya. Oh, Jadi, sejak kapan itu Bapak ini mulai sepi Pak? Terasa sepi Pak? setelah bulan 5 itu ya betul-betul sepi. Kalau bulan 3 sampai bulan 4 itu ya masih mendingan ada jual 2-3 bisa. Iya. Setelah bulan 5 kemarin ya susah sekali penjualan. Satu unit aja untuk per bulan ya susah. Tapi ada juga teman-teman mengatakan ya bisa dia jual 7. Tapi saya kurang yakin. Sebulan maksudnya Pak ya? Iya, 7 unit katanya. sebulan? Iya katanya. Masih ada ya Pak yang bisa jual itu Pak? Katanya begitu. Jadi saya takutnya dia pakai resep apa. Sedangkan bumbu masaknya ya saya rasa sama saja. Iya. Ya kalau dia memang pintar jualan dikatakan ya tidak mungkin. Kecuali dia naik iklan terus. Nah itu memang ada kemungkinan itu membantu kita untuk penjualan. Nah, Semua iklan di mana kita pasang. Nah, biasanya yang penjual mobil sekarang kalau ngiklanin mobil jualannya tuh di mana Pak ya? Nah, mayoritasnya memang di internet yang namanya OLX ataupun 123 dan lain-lain. Oh iya. Nah kalau dulu tuh Pak, mungkin 10 tahun lalu kan kalau iklan tuh di koran Pak. Itu, ya, di pos kota ya. Iya. Sekarang udah nggak ada Pak. Pos kota saat ini lagi kelihatannya sudah membeli. Jadi udah jarang Pak ya orang pakai pos kota internet ya. Kebanyakan. Oh, lewat internet. Facebook juga banyak. Oh Facebook. Tapi ya tergantung rezeki-rezekian juga. Ada yang tidak ngiklani ya. Kebetulan temannya yang butuh ya dibeli temannya. Ya jadi sekarang tidak berpatokan mobil tua atau mobil baru, sama saja. Iya. Apalagi kemarin ada isu mobil mau tidak kenakan pajak sampai sebesar 40%. Itu orang sampai goyang itu untuk pembelian. Oh, sampai sempat orang nggak beli mobil dulu gitu ya? Belanja. Iya. Mau Tapi jual aja susah. tapi yang pajak mobil itu yang mau dihapuskan itu nggak jadi Pak ya? Kelihatannya tidak jadi. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Kalau misalnya kalau seandainya terjadi pajak itu dihapuskan? Oh, kalau dihapuskan itu pajak itu secara otomatis itu harga mobil bekas jatuh sekali. Bukan lagi yang tahun 2019 bahkan sampai yang tahun 2000 pun bisa
Iya, iya. Nah ada harganya lagi. Mending orang beli mobil baru kan gitu Iya ya. baru semua. Karena harga mobil baru sama mobil saat ini ya kita jual yang 2015 kan ya. Seperti umpamanya Avanza, yang G-nya aja kita belanjanya kan cuma saat ini kan 97, 90, 90 sampai 97. Kita paling bisa jual 110. Wah lumayan tuh untungnya Pak. Oh iya. Gede juga ya. Oh iya, untungnya. 10%, Pak. Mayoritas itu 10% jual. Bahkan ya kalau apa ya sebenarnya kita jual sampai 20% kalau dia kredit. Tapi ya mayoritasnya untuk kredit juga saat ini pihak perdana ataupun leasing itu ya susah sekali, Pak. Oh susah gimana Pak Iya. maksudnya? Jadi orang itu sangat hati-hati sekali melihat konsumennya. Karena mayoritas orang bisa ngambil tidak bisa bayar. Oh iya iya iya. Iya, nafsu besar tenaga kurang, Pak, katanya. Nah jadi sebetulnya kalau orang mau leasing masih bisa Pak ya. Ah bisa, tapi DP-nya itu Pak sebenarnya tinggi Pak saat ini 30% 30% dari harga mobil. dari harga mobil, dari harga perkiraan mereka Pak. Belum lagi bayar asuransi segala macam Pak ya. Asuransi cicilan pertama itu semua jadi 30% lah Pak, barangkali kurang lebihnya. Iya. Nah Tidak, kan ini sejak ada pandemi COVID-19 ini orang-orang yang biasanya leasing mobil yang masih ada cicilan itu masih bisa bayar Pak. ada sebagian bisa, ada yang enggak, banyak kan ya. Ya begitu, hilang begitu. Berarti kan banyak orang jual mobil murah Pak. Ya dikatakan jual beli murah ya memang benar, memang harga mobil turun anjlok memang Pak saat ini. Iya. Tidak seperti yang tempo hari. Kalau tempo hari kan pemakaian untuk 1 bulan setelah dia beli baru kan dari dealer itu langsung anjloknya kan 30%. Kalau sekarang bahkan lebih Pak. Apalagi yang udah tambah setiap tahunnya kan berarti ya itu minimal ya 10% lagi naiknya. Jadi ya kalau seperti mobil yang saya katakan tadi yang tahun 2015 yang harganya kita hanya ngambil 97 ataupun 90 tadi saya bilang itu ya kalau harga barunya kan 215 ya Pak ya. Itu kan udah berarti setengah dari harga tersebut kan. Iya iya iya. Berarti sedangkan itu baru pakai 4 tahun. Oh 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun ya. jatuh ya harga mobil Pak ya. Jatuh. Nah ngomong-ngomong nih Bapak udah berapa tahun nih menggeluti bisnis jual beli mobil Pak? Saya sebenarnya dari tahun 2002 itu Pak. 2002. Iya, Berarti udah 18 tahun ya? Iya Pak. Nah, tapi ya gitu Pak, naik turunnya usaha itu wajar Pak. Iya. Pernah tenggelam. Tenggelam gimana? Kayak ini kayak Bu Bilang, Susi aja. Habis uangnya Pak semuanya. Enggak, kayak Bu Susi. Ibu kenal Bapak kenal Bu Susi? Kenal. Nah, itu kenapa Bapak ditenggelamkan? Kenapa, Pak? Bukan tenggelamnya maksudnya Pak, itu uangnya habis ludes Pak. Ya namanya perputaran zaman Pak kadang-kadang. Kita terlalu percaya, kita kadang-kadang ya pengen cepat untung ya. Jadi kejebak Pak. Nah itu sebabnya. Jadi kita harus bersabar Pak kalau usaha itu. Macam saat ini juga ya kalau hati-hati ya mudah-mudahan dia bisa terus jalan. Ada juga teman-teman ya pada showroom-showroomnya itu ya pada tutup Pak. Tutup. Iya untuk daerah Pamulang saja itu Pak ada sekitar 4 sampai 5 showroom yang tutup. Oh, tutup karena apa ya? Tutup. Ya kemungkinan biaya hariannya sudah begitu besar ya Pak ya. Kita kan harus gaji juga karyawan. Iya. Mungkin mereka bisa Apalagi modal ya, kali ya. apalagi teman-teman yang sewa tempat, sewa tempatnya aja kan Pak tinggi Pak. Ya minimal ya 75.000 per tahunnya Pak. Iya. Itu yang kecil-kecil aja tuh Pak showroomnya Pak. Apalagi yang sudah besar, yang di tempat yang rame ya. Harga showroom itu kontraknya itu Pak ya, bisa 125 per tahunnya. Iya. Ya, Berarti mereka udah untuk sementara mereka lebih baik untuk tutup dulu gitu ya, Pak ya? iya tutup dulu lah Pak. Kemungkinan ya dananya barangkali ada yang disimpan mereka, ada juga yang sudah habis ludes memang barangkali Pak. Iya. Ya, yang biasa main mobilnya, ya sih kebanyakan itu teman-teman ini kan Pak mobilnya ya cuma 5-6 gitu ya Pak ya. Iya. Yang teman-teman yang lain nitip, jadi ada 10 itu mobil di dalam showroom itu. Oh, jadi kalau showroom tuh banyak yang nitip mobil juga ya? Boleh ya Iya, begitu ya? Boleh Pak, boleh. Ya namanya teman kadang-kadang kan pengen usaha juga karena dia modalnya kecil ya, dia tidak sanggup sewa tempat ya nitip. Oh, iya. Mayoritasnya begitu Pak teman-teman, sambil belajar dia Pak usaha. Iya. Kalau saya kan Pak backgroundnya sebenarnya Pak dulu kan di apa juga Pak, di leasing juga bagian keuangannya juga. Oh, Tapi ya saya bersimpulan ya kalau di leasingnya saja ya
kapan majunya saya pikir. Jadi saya tambah lagi usahanya, jual beli mobilnya. Jual beli mobil ya. Karena saya sendiri yang survei. Oh iya. Tuh, mari. Nah, jadi untuk sementara itu Pak ya, kita stop di sini dulu Pak mengenai penjualan. Oh iya. Nanti kemungkinan bulan satu barangkali kita semangatnya lebih lihat lagi Pak. Karena akhir-akhir ini juga hujannya terus Pak. Jadi percuma aja kita buka. Pengunjungnya ya. Nah, kurang begitu banyak. kalau hujan gitu memang pengaruh terhadap ini penjualan Pengaruh mobil. juga Pak, karena calon konsumen itu juga jarang mau keluar Pak. Oh. Iya. Jarang. Oh Mau iya. keluar. Kecuali betul-betulan butuh seperti mobil niaga, kemungkinan kan ada kebutuhan. Nah, kemungkinan besar dia cari mobil. Tapi sekarang karena berhubung internet, melalui media internet juga sudah ada ya, orang tuh beli melalui internet aja. Jadi Pak. mereka nggak harus Informasi datang ke showroom ya? Tidak perlu ke showroom Pak. Setelah dia lihat di internet harganya cocok, dia lihat foto-fotonya bagus, ya dia Baru ke pertemuan. showroom. Iya. Pertemuan. Jadi dengan adanya internet itu lebih memudahkan Pak ya Iya, untuk Pak memudahkan. menunggu calon pembeli Pak ya. Iya, tapi pihak penjual ya sebenarnya ya, jadi kita bisa harga tidak seperti tempo hari jor-joran. Ya kita mau cari untung sebesar mungkin tidak mungkin Pak. Iya. Nah berarti kalau bandingkan dengan sekarang, kalau dulu pedagang mobil keuntungannya jauh lebih besar Pak ya. Oh iya, kalau tahun 2005 sampai 2012 itu Pak ya, wah kita jual mobil itu untungnya bisa sangat bagus sekali Pak. Bukan 10% lagi Pak, bisa 20 sampai 30%. Oh gitu Pak ya. Iya. Apalagi mobil-mobil langka Pak. Mobil langka apa tuh maksudnya tuh? Ya mobil-mobil besar lah Pak yang harganya tinggi. Orang kadang-kadang kan mau jual butuh. Iya. Ya kan dia pun juga harganya jauh di bawah harga pasar. Dia kan tidak tahu harga pasar Pak. Karena tidak ada internet yang akurat kan Pak tempo hari. Iya. Kalau dulu kan cuma dilihat di media cetak aja Pak. Nah ini ngomong-ngomong nih, saya pernah dengar tuh dari teman tuh kalau beli mobil tuh beli aja mobil Jepang katanya karena kualitasnya lebih bagus, harganya juga lebih stabil bandingin dengan kayak mobil Eropa, mobil Korea. Bener nggak gitu Pak? Nah, memang benar Pak, tapi ya itu tergantung Pak pemakaian Pak. Mobil apapun saat ini sekarang lebih bagus Pak. Apalagi mobil Eropa itu ya sebenarnya lebih kuat Pak. Lebih dia punya apa juga lebih mesin lebih terjamin Pak kualitasnya. Gitu ya. Tapi ya karena nilai jualnya karena kita kan sifatnya kebiasaan Pak. Bangsa Indonesia itu kan kalau sudah memakai Honda semua. Kalau Avanza Toyota. Makanya dari Innova itu sampai dia tidak berani mengatakan Innova saja ya. Makanya dia pakai Kijang Innova. Aturan Innova aja kan Pak. Karena udah punya nama ya Udah Kijangnya punya ya. nama Kijang Pak. Jadi itu Indonesia Pak sifatnya. Padahal kalau kayak mobil Korea, mobil Eropa tuh sebetulnya bagus juga ya. Bagus Pak. Bahkan kadang-kadang irit Pak. Dia lebih kualitasnya lebih bagus. Nah ini jadi ini informasi langsung dari pedagang mobil yang udah malang melintang berkecimpung di bisnis jual beli mobil. Nah dia sendiri bilang nih mobil Eropa ataupun mobil Korea yang bukan buatan Jepang sebetulnya kualitasnya bagus Pak ya. Iya benar-benar. Nah ini kan kemarin tuh sempat ada wacana tuh katanya kita nih Indonesia mau bikin mobil nasional nih. Mau bikin mobil sendiri nih. Bahkan Presiden Jokowi pernah meluncurkan tuh mobil apa ya namanya? Nasional, iya, Pak. Namanya mobil apa ya? Ingat Pak? SMK itu Pak. SMK. Oh, SMK yang dibuat oleh anak-anak SMK, sekolah SMK. iya. Nah, menurut Bapak tuh apa mungkin Pak Indonesia bikin mobil sendiri Pak? Ya bisa aja terjadi, tapi ya mayoritas barangkali ya dia komponennya barangkali ya dari luar-luar juga Pak. Iya. Sama dengan CKD juga Pak. Ya kan namanya mobil. Cuma punya namanya aja Pak. Ya Jadi merek mobil apapun kan spare partnya campur-campur Pak ya, dari banyak negara banyak tempat ya. Benar Pak. Nggak masalah Pak ya. Tidak masalah. Seperti Honda juga Thailand, Filipina sekarang buat itu Pak. Iya. CKD sana Pak semua. Jadi build up sana Pak. Tapi dikatakan di sini build up itu ya buatan Thailand Pak. Nah kalau seandainya nih mobil SMK itu jadi Pak dipasarkan, Bapak mau beli nggak? Kalau saya ya pengen juga kalau harganya betul murah. Iya.
Kalau tapi ya kalau itu untuk pakai sendiri Pak, kalau untuk jual lagi ya saya rasa nggak mungkin ada yang beli lagi nanti kalau bekas Pak. Sedangkan mobil Korea atau Cina aja Pak, kalau udah mobil yang bekas nggak ada yang mau beli Pak. iya, iya. Takut Pak. Manusia itu kan sifatnya yang di Indonesia ini ya sih takut Pak. Nah, tapi Bapak mendukung ya kalau misalnya ada program mobil nasional? Oh, dukung sekali Pak. Apalagi harganya betul-betul di bawah standar harga Jepang ataupun Cina, agar bisa dibeli rakyat seluruhnya, bisa menikmati Pak. Tapi teman kita kalau punya mobil semua rata-rata di rumahnya, bagaimana jalannya Pak? Nah itu. Tapi kan sekarang pembangunan kayak pembangunan jalan tol itu kan memang udah digiatkan ya, udah di mana-mana dibangun Pak ya. Bapak Iya. udah merasakan belum Pak? Oh sudah menikmati jalan tol. Tapi ya kan tidak seluruh jalan bisa menikmati jalan tol Pak. Heeh. Karena ya itu kan bukannya selalu jalan tol. Karena kalau jalan tol itu kan untuk keluar kota Pak, Iya. mayoritasnya Pak. Tapi kan jalan ini juga jalan provinsi, jalan Jalan dalam kota antar Pak. itu kan dibikin Kan juga kita pikirkan Pak dalam kota ini. dalam kota ya. Iya. Kita mau umpamanya mau ke apa saja, ke kota, ke bios. Ya. Iya. Kan tidak mungkin masuk tol terus Pak. Iya. Nah, Walaupun hanya jaraknya 2 km ya, kalau keluar dari tol macetnya bisa 2-3 jam Pak. oh gitu Pak ya. Iya. Iya. Nah, kalau Bapak perhatiin nih, sebelum adanya pandemi COVID-19 sama sekarang nih lagi pandemi, jalanan tambah ramai apa tambah sepi Pak? Untuk saat ini sepi. Sepi ya? Iya, kecuali tempat hiburan-hiburan. Oh, maksudnya Wisata, gimana Pak? daerah wisata malah rame Pak. Rame? Rame. Oh, bukannya... Tapi ya di hari Sabtu dan Minggu ya Pak ya. Oh, gitu ya. Tapi untuk hari Sabtu juga saya lihat untuk pinggiran-pinggiran kota ya rame juga Pak. Penuh di lalu lalangi kendaraan roda 4. Mungkin kendaraan dari kota pada keluar ya? Iya. Untuk pinggiran mah Pak, mau motor, mau kendaraan roda 4-nya. Atau mungkin karena mereka Macet, udah bosan di rumah mungkin ya, udah kelamaan lockdown. Kemungkinan besar begitu Pak. Jadi orang itu semua gue aja katanya. Oh, iya. Nah, Bahkan tidak pakai yang M3 masker, pakai mencuci tangan. tidak menjaga melakukan protokol kesehatan itu ya? Iya Pak. Oh, 3M tersebut. Jadi tidak dilakukan ya memang kalau memang sakit ya sakit katanya. Sudah pasrah orang Pak. Karena kejenuhannya Pak kelamaan. Oh, iya. Kalau bisa ya cepat ada vaksinnya diberikan pada masyarakat secara gratis ataupun cuma-cuma. Jadi alangkah baiknya Pak. Iya. Jadi jangan terus menunggu. Kapan menunggunya kan Pak? Iya. Nah, Bapak ada pesan nggak nih untuk mungkin Bapak kan sebagai pedagang mobil nih, ada pesan nggak untuk masyarakat mungkin tentang bagaimana cara membeli mobil atau mungkin ada pesan lainnya Pak? Ya untuk beli mobil itu ya datang dan lihat, periksa surat-surat, dicoba untuk kaki-kakinya. Kalau bisa ada orang yang mengerti mengenai mobil, alangkah baiknya lagi. Tapi saya rasa ya kebanyakan orang sudah tidak mungkin mau bohong lagi karena capek berbohong. Jadi Pedagang maksudnya Pak ya? iya benar Pak. Jadi alangkah baiknya ya lihat sendiri, cobai. Kan kita kan udah mengerti pakai kendaraan. Iya. Oke Pak, terima kasih nih atas waktunya. Mudah-mudahan ini pandemi COVID-19 ini segera berlalu, jadi kegiatan Bapak bisa pulih kembali. Ya terima kasih Pak. Ya, saya minta tolong satu nih Pak, saya minta bantuan Bapak. Kita sama-sama doakan supaya negara kita nih selalu aman, Pak ya. selalu damai, biar masyarakatnya dimudahkan untuk mencari rezeki. Iya betul Pak. Setuju Pak ya? Setuju. Oke, makasih Pak. Ya.